Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita sudah di penghujung ya, Natal, kemudian udah tahun baru ya. Jadi begitu cepat waktu berlalu dan kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita walaupun keadaan banyak sisi persoalan tidak begitu baik ya di luar sana. Tapi kita dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ya, kalau kita mendengar pure gospel atau Injil yang murni, ya itu sama aja kita menyentuh Yesus dan terjadi transformasi. Ya, hidup orang itu akan diimpact gitu ya, kena dampak, ya berubah, disembuhkan, dipulihkan. Ya, diberkati, menjadi berkat. Dan apa yang kita mau renungkan malam hari ini ya tadi disampaikan oleh Pastor Mark ya, luar biasa. Dan kita itu pertama tuh benar-benar menyadari ya, catat aja dulu di dalam apa yang kita mau renungkan malam hari ini, bahwa manusia lama kita udah disalibkan, sudah mati. Cuman kadang-kadang gaungnya itu masih suka kedenger. Nah ya. Atau kalau kita naik kapal, udah turun dari kapalnya, goyangnya masih kerasa. Tetapi itu bukan kita yang sebenarnya. Ya, kita manusia roh, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kita tinggal praktekkan saja. Ya, tadi Pastor Mark bilang, it is not me. Misalnya dia biasanya itu apa, kalau pergi perjalanan habis liburan kan, dia bilang tapi 25 tahun yang lalu dia bilang ya, ini kejadian bahwa dia selalu fokus sama tujuan. Jadi dia nggak lihat lagi perjalanan, yang nggak nikmati lagi. Misalnya, oh dia mau ke supermarket, udah ke supermarket aja. Padahal di jalan tadi naik MRT misalnya, atau naik melihat ada ini, ada itu. Ya, ada lukisan bagus misalnya, atau ada pemandangan yang bagus, dia nggak lihat. Dan hidupnya jadi nggak rest. Nah itu bagi dia, katakan itu sebenarnya kebiasaan yang buruk. Nah tapi sekali lagi ya, karena itu bukan manusia barunya, it is not me ya, itu bukan dia. Dia bilang ke diri dia, itu bukan saya gitu ya, it is not me. Oke, kita mulai dari situ aja. Dan kita satu minggu sebelum Natal ya, kita baca dari Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya, sebagai manusia dia dilahirkan ya. Sebagai anak Allah, putra Allah, dia diberikan. Ya. Dan kita tahu kenapa dilahirkan? Karena dia harus memiliki tubuh dan darah. Ya, jadi Yesus dilahirkan. Ya, tadi kita udah dengar, engkau akan menamai dia Yesus. Ya, jadi job disk-nya tadi kata Licu ya, bahwa menyelamatkan, juru selamat. Ya, Yesus artinya Tuhan semesta alam, atau Yesua atau Yahweh yang menyelamatkan. Juru selamat. Ya, kita diselamatkan. Dan dia sudah lakukan dengan sempurna. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini basic ya, bahwa segala dosa kita telah diampuni. Sama-sama kata, segala dosa saya telah diampuni. Dan saya telah dibenarkan sepenuhnya. Dibenarkan sepenuhnya. Ya, bukan hanya yang negatif jadi 0, tapi dibenarkan sepenuhnya untuk menerima warisan. Ya, kebenaran Tuhan menjadi milik kita. Kebenaran hadiah. Ya, jadi kita sudah ditakdirkan untuk berkuasa dalam hidup. Itu takdir Tuhan, takdir kita terhadap takdir kita dari Tuhan gitu ya. Karena kita terima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah tadi, anugerah kebenaran ya, atau gift of righteousness. Ya, diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Jangan goyang sedikit pun.
Amin. Itu pure gospel. Dan pure gospel ini ya yang mentransformasikan hidup kita. Ya, jadi menyelamatkan umatnya dari dosa. Dosa itu sins hamartia. Ya, jadi sins itu tidak tepat sasaran, ya, tidak sampai target. Jadi kalau ada sasaran panah itu kan ada bulat yang nilai tengahnya kan 10 tuh. Nah, kalau meleset sedikit itu dosa disebutnya ya. Jadi dosa itu sasaran, tempat ya. Place. Itu hamartia ya. Jadi kalau setiap nggak tepat ya dosa udah gitu. Dan Yesus juru selamat menyelamatkan kita dari meleset itu. Hidup saudara sekarang tepat sasaran. Sama-sama kayak hidup saya tepat sasaran. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Ya jelas ya. Dia sudah berikan tubuh. Lahir dari anak darah Maria, jadi ada tubuhnya. Ada darahnya artinya. Dia nggak datang sebagai ngambang-ngambang gitu ya, bukan ya. Atau nggak ada tubuhnya, bukan. Ya, jelas. Jadi kita mengerti seperti itu. Nah, soal dosa ini harus beres. Ya, beres sama sekali. Roma 8 ayat 3 katakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, apa yang nggak mungkin? Ya, tadi menyelamatkan umatnya dari dosa atau menghapus dosa. Tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Ya, bukan hukum Tauratnya yang salah dibilang. Hukum Tauratnya kudus, benar, adil. Karena tidak berdaya oleh daging. Jadi manusianya, dagingnya itu tidak kudus, benar, adil. Hukum Taurat, kudus, benar, adil, tidak bisa membuat manusia yang berdosa dan bangkrut kudus, benar, adil. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau orang masih berputar-putar, masih berpikir mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya lepas dari Kristus. Nggak efek Kristus. Nggak efek iman. Bukan iman. Perbuatan sama iman tuh dua kutub yang berbeda. Ya. Nah, jalannya gimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri tadi. Sebagai putra dia diberikan. Dia saya kan katakan gitu ya. Sebagai anak dia dilahirkan, sebagai putra diberikan, dikaruniakan. Ya, anaknya sendiri dalam daging. Nah, kenapa orang tanya, kenapa harus Yesus harus jadi daging, lahir dari perawan Maria? Ya, karena dia harus ada darah. Darahnya nggak campur dengan darahnya Maria. Karena ilmu pengetahuan kedokteran bilang, walaupun lewat plasenta itu di dalam kandungan orang, plasenta nggak membawa darah. Ya, hanya membawa makanan dan membuang kotoran. Ya, dan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ya, di mana? Di kayu salib tentu saja. Ya, Yesus tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, apalagi dosa tidak ada dalam dirinya, tetapi telah dijadikan dosa. Ya, dikuasai dosa, dijadikan dosa, dosanya kita. Ya, dikuasai dosa karena dosa. Siapa? Ya kita. Hamartia, tidak tepat sasaran. Ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Nah, makanya kan ya, dia mengakan hukuman atas dosa dalam daging di kayu salib. Sama-sama katakan di kayu salib. Sekarang kita dengar begini, sudah dibereskan sama Yesus. Masa hidup kita nggak tepat lagi? Masa hidup kita meleset-meleset terus? Masa hidup kita gagal-gagal lagi? Masa hidup kita jatuh ini? Saudara, ketika saudara dapat wahyuan pribadi ya tentang bahwa Tuhan Yesus telah juru selamat tadi, yang menyelamatkan kita atau umatnya dari dosa, dari hamartia, dari tidak tepat sasaran. Ya masa dari dosa terus jadi dosa lagi? Kan enggak, kan ya? Dari hamartia tentu kepada berkat, kepada tepat sasaran. Ya, makanya dikatakan 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini kan kayaknya perbuatan kita, bukan ya? Awake to righteousness. Sadar
kepada kebenaran. Makanya apa yang kita selalu dengar setiap kali pure gospel diberitakan di tempat ini juga, ya, kita disadarkan sadar akan righteousness, kebenaran. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kenapa? Karena saya terima kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Ya. Dan dosa nggak berkuasa lagi tadi kan, sin not. Jadi bukan sin not dulu, sadar akan kebenaran, maka implikasinya, hasilnya tidak berbuat dosa. Hasilnya tepat sasaran, sama-sama katakan tepat sasaran. Ya, ingat ya, dosa itu hamartia tuh, ya. Karena kalau orang bilang bagaimana bisa begitu? Ya karena kita sudah disalib bersama Yesus. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu, ya, jangan nggak tahu, kita harus tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Old man, ya, karena kita udah mati tuh manusia lama, makanya kita dimudahkan. Kata Pastor Mark gitu. Ya oke, ya, dimudahkan termasuk juga. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang berlalu siapa? Sudah turut disalibkan. Nah, manusia lama itu apa? Tubuh dosa. Ya, sekali lagi, tubuh yang nggak tepat sasaran. Punya apa? Punya usaha nggak tepat, bangkrut. Punya keluarga hancur. Punya anak kacau gitu ya. Itu semua bukan sasaran Tuhan. Oh, sasaran Tuhan gimana Pak? Masa Tuhan ngasih yang baik-baik aja? Iya, rancanganku mengenai kamu ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Udah jelas. Saudara boleh cek and recheck di Alkitab saudara dan saya. Tuhan Yesus nggak pernah bilangin, kamu sehat ya? Ah, kebagusan lah kamu sehat, belajar sabar ya. Saya kasih kusta gitu. Nggak ada, saudara. Nggak ada kasih penyakit, nggak ada. Justru itu akibat dosa. Kematian, maut di belakang akibat dosa. Hukuman, penghukuman di belakang. Ya, hilang kuasanya, makanya dibilang. Tubuh dosa ini hilang kuasanya. Ya, tubuh dosa yang gagal lagi, hilang kuasanya. Ya, makanya dibilang, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nggak mau lagi jadi hamba dosa. Kita sedang belajar ya tentang kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar tiap hari Jumat. Ya, jadi kita nggak mau lagi diperbudak ya dengan oleh dosa atau kepada dosa tadi. Nggak ada jalan lain. Percaya bahwa karya Yesus sempurna. Makanya saya nggak bosan-bosan ulang-ulang gitu ya. Jangan mau dengar bahwa pikul salib. Kamu harus ikuti teladan Yesus, seolah-olah harus disalib lagi. Salib itu adalah kutuk. Manusia lama kita sudah turut disalibkan tuh. Baca kan? Berarti kita sudah disalib belum? Sudah. Penghukuman yang mesti kena kita memang kena Yesus. Tapi Yesus sebagai kita untuk kita. Atau untuk kita sebagai kita. Satu. Kalau orang tanya, kenapa bisa satu kamu nyatu-nyatuin? Yesus nggak punya dosa. Tapi dosa kita. Ya Bapak belum lahir. Kalian belum lahir tahun 2000 sekarang 2022. Gimana 2000 tahun yang lalu? Ya itulah. Bahwa korbannya adalah kekal. Alfa dan Omega. Bahkan waktu kemarin kita dengar kan ya. Anak domba Allah itu sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Buka mixer ini. Ya, telah turut disalibkan. Jadi kalau ada yang bilang pikul salib lagi, nggak mau. Kenapa? Sudah disalib. Sudah selesai. Itu tubuh dosa. Ya. Yang harus menerima apa? Menerima kuasa apa gini kan? Sengat dosa adalah maut, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi maut itu bicara kegagalan, kematian dalam semua aspek. Sudah ditebus. Sekali lagi katakan, sudah ditebus. Ya, jadi kesadaran kita sadar akan kebenaran tadi. 1 Korintus 15 ya. Kesadaran kita bahwa old man kita, manusia lama kita sudah disalib. Makanya tadi sekali lagi, kalau kita misalnya tadi ya dari mobil, wah kebiasaan saya dulu Pak,
Saya kalau lihat orang nyusul nyalip kita, saya mau bikin salib lagi gitu. Karena Yesus disalib. Bercandanya ya. Maksudnya, wah pokoknya harus jalan ugal-ugalan. Atau saya mah kalau udah disinggung gini, saya masih marah nih. Saya pemarah. Itu old man, manusia lama kita. Nah, ketika kita awake nih, sadar akan kebenaran, kita bisa bilang gini, ini praktek. Nah, ini praktis ya. Itu bukan saya, bilang. Sama-sama kan, itu bukan saya. Kalau kita ada kecanduan sesuatu, ya jatuh lagi, siklus kekalahan. Mulai praktek. Itu bukan saya. Dan mulai touch Jesus, ya, dengarkan. Touch Jesus itu mendengarkan firman, ya. Jadi ketika kita bilang itu bukan saya, nggak ada yang bisa memutarbalikkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita sedang belajar bagaimana Biliam tukang tenung profesional, tukang sumpah serapah profesional dibayar sama Raja Balak, ya, Raja Moab untuk mengutuki Israel. Kita sudah diampuni, berarti kita diberkati, kan? Betul kan? Sama-sama kan? Berkat Tuhan kepada kita tidak bisa diputar balik. Jadi yang mau ngutuk aja Tuhan suruh putar balik jadi berkat. Bilangan 23 ayat 21. Kuncinya adalah ini. Kenapa saudara dan saya sekarang itu benar-benar dibebaskan dari kutuk. Dibebaskan dari dosa, dari tidak tepat sasaran hidup kita. Kenapa? Ya, kita terima pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Kita terima ini kekudusan yang sejati ini gini. Kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat. Sekali lagi ya, sama-sama katakan, saya memandang seperti Tuhan memandang saya atau melihat saya. Itu kekudusan kita. 21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Bilangan 23 itu 1, bagian A aja ya. Dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Nah, kepincangan itu, jadi Tuhan memandang orang Israel tidak ada iniquity, ya, tidak ada kejahatan. Itulah sebabnya dikatakan your sins and your lawless deeds, segala dosa dan kesalahan kamu aku tidak ingat lagi. Aku gak bisa lihat. I remember no more. Tidak akan mungkin. Tuhan tidak lihat iniquity. Artinya kejahatan. Di antara keturunan Yakub, Israel jelas Yakub ya. Dan tidak dilihat. Sekali lagi diulang. Ditengok, dilihat. Yang bahasa puitis saja lah ya. Kesukaran atau perverseness. Kesesatan. Di antara orang Israel. Tuhan gak lihat. Tuhan nggak lihat dosa dan kesalahan saudara. Kenapa? Karena di dalam Yesus. Amin. Ya. Kalau kita bisa melihat seperti Tuhan melihat dan percaya, ya, bahwa percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar tadi. Pasti tepat sekarang. Ya, nggak salah sasaran lagi. Dosa kita itu udah nggak diperhitungkan. Karena nggak diperhitungkan. Coba ya, Roma 4 ayat 8. Berbahagia atau bless, ya, dikatakan diberkatilah tuh. Jadi bukannya dikena kutuk, diberkati. Saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Katakan sama-sama saya. Saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Ya, yang kesalahan atau sama juga Yunani hamartia atau dosanya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi bagaimana hidup kita salah lagi gitu. Tuhan nggak perhitungkan. Kalau Tuhan nggak perhitungkan, Tuhan isi dengan perhitungan apa? Perhitungan Yesus. Yang percaya, katakan amin ya. Kita melihat apa yang Tuhan lihat itu, Tuhan melihat Yesus. Ya, praktek ya. Katakan itu bukan saya gitu ya. Kalau tadi manusia lama yang masih bunyi gitu ya. Atau bukan jemik apa-apa, manusia lama yang masih gaungnya masih berbunyi ya. Roma 6 ayat
11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya tuh, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya sudah mati, saudara. Jadi kalau ada pun itu bukan saya. Nekat aja gitu. Wah, Bapak mah menyangkali. Ya, itu mah namanya menyangkali. Kamu kemarin nyolong ya? Bukan begitu ceritanya, saudara. Bukan begitu ya. Ya. Ketika orang mau mencuri misalnya dulu, Pak, saya dulu punya penyakit Pak, kleptomania gitu ya. Semuanya nyuri aja. Mulai praktekkan. Itu bukan saya. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Saya telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini apa? Ini janji, ini supply. Saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Berarti hidup kita tadi kan diberkati dengan tujuan. Tadi kan firman Tuhan juga bilang, diberkati orang yang dosanya nggak diinput sama Tuhan. Tidak diperhitungkan, tidak diimpute. Luar biasa ya. Amin. Nah, jadi kita dapat praktisnya. Jadi waktu udah mau marah, Mel, itu bukan kamu. Udah rontok, udah pasti. Ya, orang bilang, lu mah gak bakal berhasil. Itu bukan saya. Saya mah orang diberkati. Kamu mah penyakitan, udah tua, pasti sakit. Nanti teman-temannya penyakitnya pada datang. Oh, itu bukan saya. Sudah mati. Amin. Ya, jadi sekali lagi, kalaupun tadi hal-hal yang buruk ya, bisa kayak tadi Pastor Mark bilang, wah dia ngebut, mau nyusul aja gitu. Kemudian dia jadi bisa pelanin gitu ya. Jadinya pokoknya dia kalau lihat mobil itu, mobil depannya itu kayak penghalang dia gitu. Wah, dia nempel gitu. Sekarang enggak. Kenapa? Sudah mati. It's not me. Sudah mati. Ya. Sabar, beri jarak. Dia udah bisa rest hidupnya. Simple, saudara. Amin. Ya, kita tidak lagi manusia lama. Manusia sejati kita bukan manusia lama itu. Masih ada, Pak. Tetap aja ngomong. Ya, old man sudah mati. Berarti kita dimudahkan. Itu aja udah jelas dari kata-katanya ya. Amin. Ya. Jadi respon kita it is not me ya. Nah, Paulus juga melihat ya bahwa Kristus itu di dalam dia itu mengharapkan kemuliaan. Nah, sekarang kita maju kan, yang negatif, yang buruk udah gak ada lagi. Tapi kita mengharapkan apa? Elpis, pengharapan yang pasti kemuliaan. Ya, kalau 1 ayat 27 bagian B ya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you. Ya, bukan hanya sekedar di tengah-tengah, 2-3 orang berkumpul ada di tengah-tengah, betul. Tetapi in you, Christ in you, di dalam kita. Ya, kalau ini kita, Christ in you, ya di dalam kita. Ya, saya percaya Kristus dalam kita itu sebagai hikmat, sebagai kebenaran, kudusan, penebusan, jalan, kebenaran, hidup, ya, sebagai harta di dalam kita. Nah, kita juga di dalam Kristus, ya kita di dalam Kristus. Kita udah tahu ya, kalau Kristus Alkitab ini, kita ini nggak sempurna, kita di dalam Kristus. Amin. Ya, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita sudah tahu pengharapan Alkitab pasti. Jadi kita hidup kita nggak meleset-meleset lagi, tapi kita hidup kita memiliki pengharapan kemuliaan. Tuhan mempunyai tujuan bagi kita, apa tuh tadi? Masa depan gilang gemilang, masa depan penuh pengharapan. Apalagi supaya kamu hidup reign-nya dengan segala kelimpahan, supaya kamu reign in life, berkuasa dalam hidup. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Semua hal-hal yang Yesus layak terima, kita terima. Yang percaya katakan amin. Ya, kita terima, amin ya. Tuhan, kalau kita aja memiliki gini, wah saya mau anak-anak saya berhasil, ayo siaran Mika sekolah, Pi nanti kalau bayar orang sekolah lagi, bukan urusan kamu, udah nanti bapak yang sediain. Urusan papi bapak sediain. Ya, kamu kuliah-kuliah aja.
Kita mau apa? Kita aja merancangkan anak kita supaya memiliki masa depan. Apalagi Bapa di surga. Ya, saya nggak bilang itu yang membuat keberhasilan ya. Tetapi bukan salah juga gitu ya, memiliki anak-anak memiliki pendidikan. Ya, tapi nggak itu yang kita tahu sekarang ya. Bahwa yang kebenarannya, bahwa Tuhan mempunyai mystery plan, bahkan rencana yang luar biasa ya. Coba saya baca di Kolose 2 ayat 2-3 ya. Supaya mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ya. Berarti Kristus apa? Kristus kekayaan kita. Kristus hikmat kita, ya kan? Sebab di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Christ is my wisdom. Christ is my knowledge, ya. Kristus harta kita, harta dalam bencana tanah liat ini. Jadi gini ya, tadi baru bicara tentang apa? Kristus, Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam diri kita. Ya, kita praktekkan dong. Lagi mau menghadapi apapun, ya kan? Christ is my wisdom. Christ is my knowledge. Kamu mah nggak tahu apa-apa, kamu mah bodoh. Enggak. Christ is my wisdom. Ya. Jadi manusia lama kita termasuk kebodohan, termasuk lamban hati, termasuk segala macam yang buruk. Ya, harta karun itu tersembunyi. Ya, wisdom, knowledge. Ya, kita lihat Kristus, kita lihat tujuan Bapa. Ya, itu harta karun buat kita. Amin. Kita mulai nikmati semua. Ya, kita berjalan dengan Dia, dengan Yesus. Lanjut ya, Kolose 2 ayat 6-nya dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya apa? Walk with Him. Tetap di dalam Dia itu mestinya hidup kamu terus berjalan atau melakukan perjalanan kita di dalam Dia. Kenapa mesti? Sebenarnya emang gak bisa keluar dari Tuhan ya. Jatuh aja kita jatuh di dalam Dia sebenarnya. Tapi jangan mau hidup kita itu menepis gitu, menolak. Ya, kita tadi kalau dibilang it is not me, dan kita touch Jesus. Ya, kita pegang Yesus, kita dengerin lagi Yesus. Dan itu yang mentransformasi atau mengubah hidup kita. Amin. Ya, bahkan ketika kita deklarasikan, ya seperti Yesus juga mendeklarasikan. Saya membacakan Yohanes 1 ayat 18. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Yesus ya, yang ada di pangkuan Bapa. Nah, bicara in the bosom ya, di dada Bapa, yang dari kasihnya Bapa, dialah yang deklarasikan, yang menyatakannya sebenarnya. Jadi ketika kita menyatakan Yesus, saya adalah kebenaran dalam Kristus, Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Ketika kita deklarasikan Yesus adalah hikmat saya, Christ is my strength, Christ is my healthy, pasti tepat sasaran, saudara. Dosa gak berkuasa lagi. Masa ada orang mau hidup misalnya di dalam siklus kekalahan atau pecundang? Gak mau. Ya, kita benar-benar tadi dikatakan berjalan, walk within Him, ya, berakar, ya, bertumbuh. Itu di dalam Kolose 2 ayat 7-nya tadi ya. Lanjutnya lagi, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sampai ngelotok, saudara, sampai ngelotok. Ya, jadi kan kita sudah tahu Injil yang murni, yang pure adalah tentang Injil Kristus. Nggak ada jalan lain, nggak ada Injil lain.
Injil damai sejahtera. Ya, kita berakar di dalam dia. Berakar. Jadi kalau dikagetin juga, Christ is my strength, Christ is my healthy. Kalau kita berhadapan sama masalah apa juga, Christ is my wisdom, Christ is my pengetahuan saya. Roh Kudus memimpin hidup saya. Ya, dibangun di atas dia. Kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Ya saudara, kalau kita nggak dibangun di atas batu karang, ada gempa. Sekarang gempa frekuensinya makin banyak. Roboh saudara rumahnya. Kemarin saya hari Sabtu ke villa adik saya, buka Mik. Ya, jadi kalau pondasi rumah-rumah itu nggak dibangun atau struktur yang nggak dibangun dengan benar rontok semua itu. Ada yang roboh, ada yang gentengnya jatuh, ada yang temboknya rubuh, retak-retak semua. Kebetulan papi saya dulu kalau bangun rumah, memang villa itu papi saya yang bangun ya. Dia sangat concern gitu, peduli sama pondasi. Nggak roboh saudara. Jadi gempa villa itu nggak ada retak, boleh dibilang nggak ada retak sedikit pun. Ya cuman gentengnya pada jatuh, karena genteng kan gak dipaku tuh, nempel-nempel gitu aja. Ya jatuh yang bagian pinggir-pinggir. Di dekat Cipanas Cianjur itu ya. Hendaklah kamu bertambah teguh. Jadi kita cuma bisa establish di dalam righteousness. Ya, dalam iman tuh. Di dalam iman tuh di dalam righteousness. Ya kita tahu ya, kebenaran iman, sama-sama kan kebenaran iman. Itu kebenaran hadiah. Teguh. Bertambah teguh. Nggak ada jalan lain, dengar. Kalau kita sakit, kita touch Yesus, kita sembuh, saudara. Kalau kita miskin, touch Yesus, kita kaya, saudara. Ya bukan bergumul lagi, soal dosa lagi, jatuh lagi. Enggak. Tepat sasaran, dan sasarannya Yesus. Bertambah tuh dikatakan. Diajarkan kepadamu. Makanya penting doktrin atau pengajaran yang benar. Jangan mau lagi dengar pengajaran suruh pikul salib, keselamatan bisa hilang. Udah mutlak aja, belum tentu diangkat. Banyak hari-hari ini, kemarin saya mulai dikasih kan. Wah, Yesus segera datang, betul. Oh, penglihatan, pendeta ini, pendeta itu, nubuatan 2023, mulai banyak nih, sekarang mulai banyak. Tapi sayangnya jadi nggak ada keteguhan dalam iman ini, keteguhan dalam iman kebenaran ini. Makanya, saudara harus berjaga-jaga. Ya, seolah itulah tekanannya ya. Kalau nggak diangkat, nanti kena di dalam 7 tahun masa tribulasi. Nangis darah tuh. Kira-kira gitu deh ya. Wah, kita harusnya doa dengan tuntutan, ibadah dengan tuntutan, semua dengan tuntutan. Kalau nggak diangkat tuh, ditakut-takutin. Tadi temannya Lili di Jakarta juga, buka Mik, biarin Mik. Jadi seolah-olah kita harus berjaga-jaga dong. Jadi kalau kita bilang gini nih, enggak, keselamatan kita pasti. Enak aja. Seolah-olah kalau kita ngomong gini tuh kita mau hidup di dalam dosa tadi. Di dalam hidup yang gak tepat sasaran itu. Ngapain? Kita sudah mati. Udah ditebus dari itu. Bahkan kita melangkah, berakar, dibangun. Berarti ada bangunan kan? Yang indah kan? Teguh. Tapi kalau diajarkannya bukan Kristus, bukan batu karang yang teguh, ya goyang saudara. Sampai saya nanya tadi beneran. Jadi kalau diajarnya gimana? Ya, keselamatan itu harus kita perjuangkan. Pokoknya kita harus jaga-jaga nih. Kita harus hidup layak. Terus kalau layak tuh apa tuh? Ya kita harus begini, harus begitu. Terus kalau nanti sore Tuhan Yesus datang, udah pasti udah beres belum? Ya nggak tahu juga. Jadi insya Allah gitu keselamatan. Nah sekarang saya bilang, kalau kayak gitu tuh kabar baik nggak?
Nah, saya ngomong dulu ya kabar baik. Oh, semua dosa kamu sudah diampuni. Kamu dibenarkan sepenuhnya. Kamu, Yesus datang detik ini, saat ini. Kamu kedapatan kudus, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Tadi ya, sempurna karena darah Yesus. Kamu sekali anak tetap anak. Kamu nggak ditaruh di dalam penghukuman. Penghukuman di belakang, kematian di belakang. Nah, menurut kamu kalau saya beritakan gini nih, kabar baik bukan? Saya nanya beneran. Terus dia bilang kabar baik. Terus kalau yang belum tentu tadi kabar baik bukan? Bukan. Terus kamu mau yang mana? Ya. Ketika mau yang namanya, diam, saudara. Saudara bisa terima, itu anugerah yang luar biasa. Makanya dia bilang, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ini udah jelas. Ketika kita terima, kan saya udah bilang, kalau ketika kita terima semuanya supply, semuanya berkat, touch Jesus, sakit sembuh, touch Jesus, miskin kaya, touch Jesus, keluarga diberkati, dilindungi, dipelihara, apalagi Tuhan ada gembala kita, takkan kekurangan kita. Masa kita nggak melimpah dengan ucapan syukur? Makanya ketika Tuhan berucap syukur senantiasa, bukan tuntutan, saudara. Kita terima berkat. Kayak tadi lagi mau ibadah, ada lagi yang mau beli rumah, Lili bilang ada aja berkat, Li. Ya pasti mau terima kasih sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya dia bilang abounding, ya, berlimpah, abound, dengan thanksgiving atau grateful, ucapan syukur, terima kasih, sukacita senantiasa. Itu mah otomatis aja, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya sekali lagi diulang-ulang ya, sadar akan kebenaran. Kebenaran hadiah. Sama-sama kan, saya kadar kebenaran. Awake to righteousness tadi kan ya, di dalam 1 Korintus 15. Awake to righteousness, sadarlah akan kebenaran. Kebenaran hadiah. Nggak ada kebenaran lain selain kebenaran hadiah itu. And sin not. Dan jangan meleset lagi. Ya pasti iya, maksudnya bukan balik ke diri kita ya, jangan berdosa, bukan. Karena sadarkan kebenaran, tidak berdosa, gitu. Otomatis grateful. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, kalau praktisnya, kalau ada gaung itu muncul lagi, kegagalan, udah mau marah lagi, itu bukan saya. It is not me. Amin. Ya. Lanjut terus ya, melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kolose 1 ayat 22. Ya, ini lihat ya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Lihat ya, kita sudah diperdamaikan. Atonement, ya, diperdamaikan, sudah berdamai dengan Tuhan. Dia Bapa kita, keluarga, untuk menempatkan. Nah, ini kan jelas ya, menempatkan berarti Tuhan yang menempatkan kita kudus, dan tak bercacat celah, dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan, di mata Tuhan, di perspektif Tuhan. Ya, kita ditempatkan di posisi Yesus tuh. Kudus, tak bercela, tak bercacat. Amin. Luar biasa ya. Jadi ini buah ya, bukannya apa yang harus kita lakukan. Kita ditempatkan. Posisi menentukan provisi. Menentukan penyediaan. Kalau saudara gagal mengerti ini, orang bingung. Kekristenan tuh nggak ada bedanya dengan orang yang nggak percaya. Benar-benar. Ya. Kolose 1 ayat 10. Jadi mundur lagi ya, maksudnya ke depan ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Gimana kita bisa hidup layak, berkenan dalam segala hal kalau bukan kebenaran hadiah ini? Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi selalu implikasinya buah. Ranting nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Buah dalam segala every good works. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi garis bawahi kata benar. Bertumbuh terus, saudara. Berakar terus. Dengar terus.
touch Jesus terus. Karena kita dalam hidup kan kita real life nih. Jadi kalau Pastor Mark bilang, ya dia sering cerita tentang waktu dia sampai bangkrut miskin gitu kan. Kalau dia fokusnya ke utangnya kapan selesai, masih buka masih utang, masih buka masih utang. Tapi ketika dia touch Jesus, oh Yesus datang supaya saya boleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Yesus kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Yang kaya itu rela jadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Sehingga kita senantiasa berkecukupan dalam segala, berkelimpahan dari segala every good works tadi. Buah. Ya. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia buat kita. Sanggup artinya mau. Amin. Ya, ulang-ulang terus memang ya. Ini perspektif Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat kekudusan dengan cara ini, nggak meleset lagi, saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Ya percaya Yesus. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Lihat ya, posisi. Sama-sama kata posisi. Jadi perspektif Tuhan, ya, kita ini rest di dalam posisi kerajaan, ya, dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi udah bahasanya tuh kerajaan, kemuliaan. Udah jauh tuh urusan gak tepat sasaran tadi ya. Layak gitu. Sesuai dengan kehendak Allah tuh worthy ya. Excuse ya, itu di Filipi 1 ayat 27 dikatakan gini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan, nah tuh ya, dengan Injil Kristus. Sama ya, satu kuk dengan Kristus, berpadanan dengan Injil Kristus, percaya gitu. Jangan dengan Injil yang bukan Injil gitu. Hukum Taurat apalagi, tuntutan, kutuk. Nah, Paulus punya confident akhirnya supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila kalau tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kita tahu Roh Kudus hanya memberitakan tentang kebenaran hadiah tentang Yesus. Ya, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau bukan berita Injil nggak ada iman. Kita udah tahu. Ya, kalau saudara hanya dengar mendengarnya bukan berita kabar baik, bukan gospel, kayak tadi teman saya bilang ya, nggak ada iman. Bahkan dia bilang nggak tahu dia, jadi akhirnya nggak ada bedanya saudara orang Kristen sama bukan orang yang percaya Yesus. Nggak pasti keselamatan aja nggak pasti. Saya tetap bilang sih, kamu nggak percaya juga kamu tetap selamat sih sebenarnya. Cuman rugi aja nih sekarang nih hidup. Percaya salah, menikmati kehidupan yang salah. Misalnya orang bilang, ya kita udah tua, kita mah udah keropos tulangnya, jantung kita mah udah lemah, sistem kepalaan tubuh saya mah udah lemah, udah tua, udah umur berapa? Itu tubuh meresponi apa? Jadi begitu saudara. Sementara berita Injil bilang gitu? Enggak. Enggak pak, itu kemarin khotbah juga bilang gitu pak. Pendeta bilang gitu. Umur manusia 70, paling kuat 80. Kebanggaannya duka cita atau persoalan. Ya kan kalau orang ini, wah dulu papi lagi masih muda, nggak segampang ini, jalan kaki tuh kalau sekolah. Kebanggaannya kesukaran maksudnya. Kan begitu. Ya. Itu bukan iman saudara. Bukan iman Kristus. Tambahin lagi khotbah. Ya saya aja udah umur 60 nih. Ya paling lama juga kita ikut antrian nih. Yang udah meninggal ya meninggal. Kita lagi antri nih semua nih. Kita lu aja. Nggak ada iman saudara. Berita Injilnya apa? Kamu memiliki hidup yang kekal. Nggak bisa mati lagi.
Berita Injilnya apa? Ya, dengan umur panjang ku kenyangkan engkau, ku perlihatkan tadi Yesua, keselamatan padamu, long life, hari-hari penuh bahagia, sejahtera semata-mata, bahagia jalan-jalannya, shalom semata-mata. Itu berita Injil. Pak, jadi berita Injil yang enak-enak aja. Yang gak enak udah ditanggung Yesus. Haleluya. Ya, haleluya. Tadi udah Filipi 1:27 udah ya. Ya, jadi kita sentuh Yesus saja, ya, touch Jesus. Maka kita menyentuh kasih-Nya. Ya, dengarkan khotbah-khotbah yang memberitakan tadi Injil Kristus, kabar baik. Yaitu kita menyentuh Yesus, menyentuh kasih-Nya. Ya, kita Yesus itu ya tadi penyembuh, kita sembuh. Yesus itu kemakmuran kita bahkan. Orang tujuan Yesus, orang tanya, Pak Melki, itu Yesus datang buat apa sih? Supaya kami boleh hidup dan menjaga segala kelimpahan. Jadi saya ngomong aja tujuan Yesus supaya saya hidup dan saya meraih segala kelimpahan. Kalau target Bapak tuh bagi hidup saya apa sih? Ya tadi kalau plan, ya perancangan penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan, berikan masa depan penuh pengharapan. Kalau target ya Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Cari aja di Kanaan, ada yang buruk nggak? Rumahnya dikasih, airnya dikasih, madu, susu, berlimpah-limpah, kebunnya dikasih, harta karunnya dikasih. Ya kok, jangan pakai kok. Itu target Bapak. Ya saya bilang gini, Tuhan setuju. Ya, jadi target Bapak itu ya bukan dosa dong. Jadi sembarangan itu kalau orang bilang, wah hyper grace tuh pasti semua keluar bikin dosa semua tuh. Ya itu bikin bingung. Penipuan dari jurang neraka itu. Tipuan dari jurang neraka. Tuhan menebus kita dari salah sasaran itu. Tapi kita terima dong. Ya terima. Ya jadi sekali lagi, Bileam Balak tuh kan kalau diulang lagi, ya Tuhan nggak lihat ada dosa atau kesalahan. Ya nggak bisa diputar balik tuh dari posisi berkat jadi kutuk. Coba Ulangan 23 ayat 5. Nah ini kan gambarnya. Salib kita ini baru gambaran nih. Di tengah-tengah apa? Hadirat Tuhan, kemah pertemuan. Ada apa? Ada Yesus, tabut perjanjian. Semua berkemah menghadap itu semua. Coba Bilangan 23 ayat 5-nya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Ya diulang. Ini kan kitab Ulangan kan diulang lagi ya. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi rencana mau dikutukin jadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa saya paling dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dari penebusan. Ya kalau jadi kejatuhan, ya jatuh dari Adam, jatuh karena dosa. Tapi kita hidup dari apa? Dari penebusan. Sama-sama katakan, saya hidup dari penebusan. Ya, jadi kalau kita mengalami apapun juga, ya nggak bisa keluarkan misalnya stres, duka cita, atau ketekanan. Ya kita mulai touch Jesus. Ya sadari bahwa kita dikasih. Dengar lagi, setel aja tuh YouTube GCP. Ada Melki. Ya saudara ya. Atau kalau yang ngerti bahasa Inggris, setel aja khotbah Joseph Prince ya, Pastor Prince. Amin. Ya, makanya doa Paulus bagi umatnya adalah seperti ini ya. Kita akan menutup dengan bagian ini, Efesus 3 ayat 19-20. Dan dapat mengenal kasih itu. Ya, kita mengenal kasih itu. Kasih apa? Kalau Pak Budi bilang ya, kalau Tuhan itu berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Saudara kalau diajarin pengajaran-pengajaran ditakut-takutin, biarpun dia bilang, wah saya bangun nih jam 4 pagi, saya berdoa, Tuhan ngomong, Tuhan katakan. Saudara nggak gentar kalau dibilang ini, katakannya cuma buat ditakut-takutin, saudara? Saudara belum diangkat, belum tentu diangkat. Saudara akan kedapatan kotor, buruk di mata Tuhan. Saudara tuh begitu najis, misalnya gitu-gitu.
Bodoh amat kalau saya bilang amin, saudara. Nggak amin saya. Kita mengenal kasih itu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita dibeli, harganya lunas dibayar. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu pandangan Tuhan terhadap saya dan saudara. Itulah kekudusan yang sejati. Ya, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, kita nggak ngerti gimana caranya. Secara pengetahuan gimana jelasinnya Pak Melki? Orang Yesus mati juga 2000 tahun yang lalu, lahir 2000 tahun yang lalu. Yang menghapus dosa, kan Pak Melki belum ada, belum bikin dosanya. Iya, makanya dosa saya masa depan. Karena Yesus darahnya darah kekal, Alfa dan Omega, termasuk dosa saya. Dosa saya yang 2030, 2050. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Satu, untuk kepenuhan, kemuliaan pasti ya. Kalau kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, kemuliaan. Ya, makanya ayat 20-nya bilang begini, kalau kita menyadari betapa kasih Tuhan kepada kita. Bagi dialah, unto him ya, yang atau God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think. Ya, now to him ya is able. Ya, sekarang bukan nanti, now. Ya. Tadi apa tuh? Balik lagi. Saya bahasa Inggrisnya nggak apa-apa ya. Melakukan jauh lebih banyak. God is able to do exceedingly, ya, mengatasi, tapi exceedingnya abundantly, above all. Sama-sama katakan all. We ask, kita doakan, atau or think, atau imajinasikan, bahasa yang lain kata. Menurut power dia yang bekerja di dalam kita. Amin, saudara. Ya, artinya ketika kita lebih dalam lagi menyadari yang buruk-buruk bukan kita. Kalau kita udah mau yang lakukan yang buruk-buruk, kebiasaan buruk, bukan saya. Mulai praktek. Saya sama dengan Yesus tadi kan. Tuhan sanggup melakukan dari diri saya exceedingly abundantly above all. Ya, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak. Yang nggak ada kekurangan lagi. Kekurangan apa? Miskin, Kristus kaya. Touch, menyentuh kekayaan Kristus, kaya kita. Tuhan adalah gembala saya, takkan kekurangan saya. Amin. Ya, tapi kita mulai belajar, jangan fokusnya jangan, aduh utang gue gimana ya, aduh kejarnya, atau kalau utang negatif dah ya, aduh gimana ya sukses. Fokusnya salah, saudara. Sentuh Yesus saja. Mau sukses, ya bilang aja, saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, evergreen, segar, muda. Apa yang diperbuat, berhasil, beruntung, prosper, good sukses. Nah, good sukses kan? Kalau kita tas itu, menerima itu, masa Tuhan bilang, enak aja? Nggak mungkin. Tadi dibilang, God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Ya. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jangan diturunin. Pak, nanti Pak kecewa semua Pak kalau nggak terjadi. Nggak, bukan begitu. Karena keraguan itu lah nggak terjadi bagi orang Kristen. Ya, karena Tuhan Yesus sudah bayar. Ya, dia itu penuh dengan kasih. Dia itu kasih tadi dia. Jadi dia memberkati kita. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara memang mungkin mendengar betapa luar biasa Yesus ya. Memang kasihnya lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Kita itu dipandang dia itu berharga, mulia. Kita belajar hari Jumat ya. Bagaimana Tuhan memandang kita itu diukir di tangannya, di permata, di dalam di dadanya, di kasihnya. Luar biasa. Ya, bagaimana mungkin dia udah ngaruniakan Yesus, masa dia tahan juga semua berkat, masa dia tahan kesembuhan, masa dia tahan semua target-target yang dia bilang sendiri tentang kemuliaan dalam buat hidup kita. Nggak masuk akal, saudara, malahan. Marilah kita makin berakar, makin bertumbuh. Ya, tapi saudara katakan, saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktu, saudara. Ya, dia Juru Selamat. Saudara ikuti saya berdoa untuk diselamatkan. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya tidak takut lagi. Manusia lama saya sudah mati. Hamartia, dosa, tidak tepat sasaran sudah dipatahkan. Dan saya hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Sudah diberkati, amin. Ya, saya menyampaikan juga begitu sukacita, begitu senang ya bahwa kita itu real ya, ditebus ya, Juru Selamat menebus. Yesus, namanya juga Yesus ya, tadi dikatakan Yesus itu adalah keselamatan kita. Kita diselamatkan dari dosa ya, dari tidak tepat sasaran. Hidup kita sekarang tepat sasaran. Yakin aja ya, karena Tuhan yang, apalagi kan dibilangkan anak-anak muda itu seperti anak panah ya, yang di Tuhan besarkan sampai ke tepat sasaran. Oke. Sebab apa yang kami teruskan ya saya teruskan, itu saya terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan, sama-sama katakan saya terima sendiri dari Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat ya, berkat, 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 dan memecah-mecahkan, dan berkat inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Ya, berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan, benar-benar saya mau terima, benar-benar saya discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Yesus saya akui, dia diremukkan hancur-hancuran supaya saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya saya sembuh. Maaf, supaya dosa saya dihapus nih ya, habis keluar dari air darah, semua dosa kita dihapus ya. Dicambuk supaya saya sembuh ya, oleh bilurnya saya sembuh, menanggung penyakit sakit kita tuh ya, semua tubuhnya menanggung sakit dan penyakit kita. Digantung di kayu salib, dibakar gitu ya, menerima murka Tuhan, kutuk semua penghukuman yang menimpa kita, harusnya menimpa kita, diserap habis oleh Yesus. Ya, kita bisa rest, bersandar di dalam dadanya, dikasihnya ya, kebenarannya, kasihnya ya, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Perfect, udah gitu aja ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akan di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita berbuat berhasil dan beruntung, berarti tepat sasaran ya. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dan setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Berarti apa? Tubuh berkualitas, amin ya. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut ya. Dosa, kutuk-kutuk semua dari Adam sudah diputuskan ya. Gandum yang terbaik dia oleh si butter, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu yang manis. Sudah terima yang manis. Kita katakan dunia yang pahit gelap, kita menerima yang manis. Saudara yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terima karya Yesus yang luar biasa. Nah, dan sudah makan, Tuhan kata ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita sudah dihapus, taken away. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Tadi kita dengar di Roma 4, Tuhan tidak menginput lagi. Tuhan tidak mengingat dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin pernah ingat. Tuhan melupakan maksudnya ya. Di bawah terjun, continue, berkelanjutan. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu berita Injil.
Itu berita yang disebut Injil Kristus. Itu inti pemberitaan utama dari Paulus yang memberitakan tentang Injil Kristus. Ya, kita mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah dari hujan akhir, ya, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places, warisan anak sulung, semua janji, semua berkat. Ya, saudara tuh berkata, Tuhan, saya mau duduki semua warisan saya, nggak mau disisain. Pokoknya kalau berkat Tuhan, saya mau terima semua, karena udah dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Ayo kita mengucap syukur. Memang kita senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena kita terima. Ya, amin. Nanti kita terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan senyum. Dia menyerang kita dengan wajah, terima dengan senyum, dengan sukacita. Haleluya.